Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Falling for Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita pewaris hotel mewah yang tiba-tiba mengalami kecelakaan saat berduaan dengan kekasihnya. Gara-gara kecelakaan itu, si wanita ini mengalami amnesia yang membuatnya lupa pada kehidupan mewahnya. Beruntung wanita ini dirawat oleh seorang pria baik hati yang berhasil mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dan sekaligus membuatnya jatuh cinta. Nah, kira-kira seperti apakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang wanita cantik yang bernama Sierra. Yang dimana Sierra merupakan putri dari pemilik resort mewah bermerek Belmont yang berada di kawasan pegunungan bersalju. Good morning, Miss Belmont. Sebagai anak sultan yang kaya raya, Sierra memiliki kehidupan yang super enak dan segala sesuatunya selalu dilayani oleh anak buah ayahnya. Sierra juga diceritakan memiliki seorang kekasih bernama Ted yang merupakan seorang selebgram atau influencer yang lumayan terkenal. Trying to imagine what you'd have to wear. Hit the slopes and snap a few ussies, huh? Post them on. Di umur Sierra yang udah dewasa, sang ayah sebenarnya udah menyiapkannya jabatan sebagai wakil direktur di perusahaannya. Namun hal itu malah membuat Sierra dikenal sebagai anak yang manja, padahal dia ingin memulai karirnya sendiri tanpa bantuan dari sang ayah. Mumpung Ted akan datang ke resort hari ini, dia ingin mengajak Sierra dan ayahnya untuk makan siang bersama. Selain itu, Ted juga berencana mengajak Sierra untuk bermain ski dan sekaligus memposting hubungan cinta mereka berdua di akun sosial medianya. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Jack yang bertemu dengan ayah dari Sierra yang bernama Gar. Ceritanya, Jack ini adalah pemilik sebuah penginapan bernama North Star dan terletak di kawasan yang sama dengan resort Belmont. Pada pembicaraan itu, Jack sebenarnya ingin meminta Gar untuk berinvestasi di penginapannya dan membangun beberapa fasilitas bagi pengunjung. Tapi dengan apa yang udah dia miliki sekarang, Gar tampaknya nggak tertarik dengan tawaran Jack dan menolaknya dengan sopan. Kemudian saat Jack pulang dari tempat itu dengan perasaan kecewa, dia nggak sengaja menabrak Sierra yang kebetulan berjalan di depannya. Di waktu yang sama, Ted juga muncul di tempat itu, yang langsung marah-marah kepada Jack dan mengusirnya agar segera pergi. Setelah kejadian barusan, mereka berdua lalu makan siang bersama Gar, dan Sierra juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenalkan Ted pada sang ayah. Namun Gar terlihat nggak suka sama kelakuan Ted yang kurang sopan, dan menurutnya Ted juga bukan pria yang tepat bagi putrinya. Adegan film kemudian beralih ke penginapan Jack, di mana dia tinggal bersama mertuanya bernama Alejandra dan putrinya yang bernama Avi. Ceritanya, hari ini Alejandra akan mengajak Avi jalan-jalan ke pasar Natal untuk membuat beberapa permohonan kepada Santa. Sejak istrinya meninggal 2 tahun yang lalu, Jack jadi kurang menikmati masa-masa Natal dan selalu beralasan kalau dia sibuk mengurus penginapan. Padahal kenyataannya Jack lagi pusing mikirin penginapan yang sepi pengunjung, apalagi proposal kerjasamanya dengan Gard udah ditolak mentah-mentah. Sebelum Gard pergi ke kota lain selama seminggu, Sierra ingin berbicara mengenai jabatan wakil direktur yang udah disediakan oleh sang ayah. Tapi perhatian Sierra malah teralihkan pada mainan peninggalan almarhum ibunya yang membuatnya teringat akan kenangan manis waktu dia masih berumur 5 tahun. Sesuai dengan rencananya hari ini, Ted kemudian mengajak Sierra ke sebuah tempat untuk mencari pemandangan bagus yang dia lihat dari sosial media milik pemain ski. Ted pun nekat membawa Sierra untuk ikut, padahal dia sendiri belum pernah mengunjungi tempat itu.
Lalu sesampainya mereka di sebuah tempat, Ted langsung melamar Sierra untuk menikah dan membagikan momen itu di sosial medianya. Social media posts as an engaged couple. Di waktu yang sama, scene beralih ke Alejandra dan Avi yang baru aja sampai di pasar Natal untuk membuat permohonan. Melihat Avi sangat berharap pada permohonannya, ada seorang kakek misterius yang tiba-tiba aja menyihir kertas permohonan Avi. Ternyata kekuatan sihir itu sampai ke tempat Ted dan Sierra berada hingga menyebabkan mereka berdua mengalami kecelakaan. Selang beberapa waktu dari kejadian itu, Jack yang kebetulan lewat nggak sengaja melihat Sierra yang udah nggak sadarkan diri. Awalnya, pengunjung Jack mengira kalau Sierra udah mati, tapi Jack berinisiatif untuk membawanya ke klinik terdekat. Setelah Sierra diperiksa, dokter lalu mengatakan kalau dia mengalami gegar otak ringan yang menyebabkan amnesia sementara. Pada kondisi itu, Sierra nggak membawa kartu identitas apapun, sehingga pihak rumah sakit menyita pakaiannya untuk biaya pengobatan. I know who I am. My name is... Karena Sierra nggak pernah punya pekerjaan atau nggak pernah ditangkap polisi, sheriff di kota itu kesulitan melacak identitasnya sesuai dengan sidik jari. Sebagai gantinya, sheriff itu udah memasukkan fotonya di daftar orang hilang, dan sambil menunggu keluarga yang mencarinya, Jack akhirnya menawarkan Sierra untuk tinggal di penginapan. No, he is definitely a stranger. You know, it's actually more of like a bed and breakfast type. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan pada Ted yang ternyata selamat dari kecelakaan itu. Namun ketika dia ingin memposting kejadian itu untuk meminta pertolongan, ponselnya malah mati akibat kehabisan baterai. Please upload this video. Setelah berjalan kaki selama berjam-jam, Ted akhirnya melihat sebuah gubuk kecil yang di dalamnya ada seorang pria parubaya bernama Ralph. Kemunculan Ted itu awalnya membuat Ralph takut, tapi untungnya dia adalah pria baik dan mau menolong Ted yang lagi mengalami kesulitan. Singkat cerita, ketika sampai di penginapan, Jack langsung memberikan beberapa baju ganti kepada Sierra. Di samping itu, Alejandra juga bersikap ramah kepada Sierra dan udah menyiapkan kamar untuk dia tempati. Keesokan paginya, Sierra bertemu dengan Avi yang udah tahu dari ayahnya kalau dia hilang ingatan. Dan karena Sierra nggak tahu namanya sendiri, Avi akhirnya memiliki ide untuk memberikan nama dari bonekanya yang bernama Sarah. Sarah, I like that one. Karena Sierra melihat foto keluarganya, Avi kemudian bercerita kalau ibunya udah meninggal dari 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Avi sangat merindukan sang ibu dan hanya bisa berbicara sama fotonya aja. Sometimes I talk to her picture. Kemudian saat mereka sarapan, Sierra mengira kalau dirinya adalah seorang wanita yang bisa memasak makanannya sendiri. Melihat hal itu, Alejandra jadi penasaran pada Sierra, dan si Jack juga merasa kalau dia pernah bertemu dengan Sierra di suatu tempat. What's your favorite one? Sesuai dengan anjuran dari dokter, Sierra lalu mengatakan kalau dia harus melakukan kegiatan normal yang mungkin aja bisa memulihkan ingatannya. Dari ucapan itu, Sierra akhirnya diberikan beberapa tugas oleh Jack, tapi nggak ada satu pekerjaan pun yang bisa dia lakukan dengan baik. Adegan film kemudian beralih ke resort, di mana para anak buah guard mengecek keberadaan Sierra. Di kamar itu, mereka hanya menemukan memo dari Ted yang dikirim kemarin, dan mengira kalau Sierra lagi berlibur ke suatu tempat bersama Ted. Can't wait to take you away. Love, Ted. Di sisi lain, Ted yang baru bangun tidur, kemudian ingin ikut bersama Ralph yang kebetulan hari ini akan pergi ke pusat kota.
Tapi karena mobil Ralph mogok, mereka berdua akhirnya terpaksa berjalan kaki yang menurutnya perjalanan ini bisa memakan waktu sampai berhari-hari. Hey, don't you worry about me. I got big feet. Mengetahui kalau hari ini Sierra terus berbuat kesalahan, Jack akhirnya marah-marah dan gak sengaja mengucapkan kalimat yang menyinggung perasaannya. Ucapan itu pun membuat Sierra bersedih karena dia gak mampu melakukan pekerjaan orang dewasa demi mendapatkan ingatannya kembali. You'd think I'd have some sort of skill, wouldn't you? Jack yang mendengar curhatan itu kemudian jadi merasa bersalah dan ingin meminta maaf karena dia udah menyinggung perasaan Sierra. Sebagai gantinya, Jack ingin mengajak Sierra untuk jalan-jalan ke pasar Natal bersama Avi. Siapa tahu di tempat itu ada seseorang yang bisa mengenali identitasnya. Oh, to the Christmas market downtown. Okay, it's a big street fair. Singkat cerita, ketika mereka sampai di pasar Natal, Jack bercerita mengenai kematian istrinya dan kondisi ekonomi penginapan yang membuat emosinya nggak stabil. Sebenarnya penginapan itu akan segera bangkrut, sehingga Jack berencana untuk pindah ke kota besar walaupun di tempat ini mereka banyak memiliki kenangan manis. I used to have a ski travel business. Setelah mendengar cerita dari Jack, mereka menghampiri Avi yang kebetulan mampir ke sebuah tenda yang dimiliki oleh si kakek misterius. Kakek misterius itu pun memperlihatkan sebuah mainan bola kepada Sierra, dan karena Sierra terus menatapnya, Jack akhirnya membelikan mainan itu sebagai hadiah Natal. There you go. We don't want to miss the tree lighting. Kemudian saat tiba di penginapan, kini giliran Sierra yang bercerita kalau mainan bola itu mengingatkannya pada seorang wanita yang mungkin aja adalah ibunya. Walaupun Sierra hanya bisa mengingatnya dengan samar-samar, dia tetap berterima kasih kepada Jack yang udah banyak membantu dalam mengembalikan ingatannya. I don't think I've ever met anyone like you before. Sejak hari itu, kehidupan Sierra akhirnya mulai berubah dan dia juga mulai belajar tentang bagaimana caranya melakukan berbagai pekerjaan. Kehadiran Sierra itu pun ternyata bisa mengubah kehidupan Jack dan keluarganya perlahan-lahan menjadi lebih ceria. Lalu pada suatu ketika, Sierra nggak sengaja melihat Alejandra yang lagi menangis sambil memegang sebuah buku kenangan. Ternyata buku itu berisi banyak kenangan dari keluarganya dan beberapa acara penting yang pernah diselenggarakan oleh tamu mereka di tempat ini. That's nothing for you to worry about. Berdasarkan buku tersebut, Sierra memiliki sebuah ide untuk mengadakan penggalangan dana dengan mengundang para tamu yang pernah membuat kenangan di penginapan mereka. Namun Jack nggak mau memberatkan para tamu dengan acara tersebut karena dia sadar kalau kesulitan ekonomi di keluarganya ini merupakan tanggung jawabnya. Jake, you can't turn your back on this lodge. I don't want people looking at me differently. I don't want them thinking I need a handout. Mengetahui kalau Jack udah menolak ide dari Sierra, Alejandra lalu mencoba untuk berbicara dengannya mengenai masa depan penginapan ini. Sebab Alejandra udah menganggap Jack sebagai anaknya sendiri, dan dia percaya kalau Jack akan mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan mereka. Setelah mereka berbicara, Jack akhirnya setuju pada ide Sierra yang ingin mengadakan pesta malam Natal sambil mengumpulkan dana. Mereka semua pun akhirnya menyiapkan acara itu dan menyebarkan surat undangan dengan harapan banyak tamu yang akan datang ke penginapan. Adegan film kemudian beralih ke resort yang dimana Guard baru aja kembali dari perjalanan bisnisnya selama seminggu. Dan setelah mendapat kabar buruk dari para anak buahnya, Guard akhirnya menyuruh mereka untuk menghubungi kantor polisi demi mencari keberadaan putrinya. Call the sheriff's office. Okay, what do I say? Selama pencarian Sierra di lapangan, para sheriff kemudian mendapatkan sebuah petunjuk dan berhasil menemukan Ted dan Ralph yang dikenal sebagai pemancing ilegal. Kebetulan di kantor itu juga ada Guard, sehingga Ted bercerita tentang kecelakaan yang mereka alami. Well, she was, but then we got separated when we were up on the mountain. Sesuai dengan cerita itu, salah satu sheriff akhirnya mengetahui kalau Sierra yang hilang ingatan adalah putri dari Guard. Sheriff itu pun tahu kalau Sierra lagi berada di tempat Jake, dan dia ingin mengantar mereka berdua menuju ke penginapan.
Your bracelets. Sementara itu Alejandra yang merasa berterima kasih kepada Sierra, lalu ingin memberikannya gaun untuk digunakan di acara pesta malam ini. Dan setelah dia berganti pakaian, Jake dan Avi tampak terpana melihat kecantikannya. Lalu ketika mereka berdansa, Jake merasa sedikit ragu kalau akan ada banyak orang yang datang ke penginapannya. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba wali kota dan para tamu mulai berdatangan untuk meramaikan acara malam Natal yang diadakan oleh mereka. Di tengah pesta itu, Sierra lalu meminta Jake untuk berbicara kepada para tamu undangan mengenai tujuan lain dari acara ini. Namun Jake merasa sungkan dalam meminta sumbangan dan memilih untuk memberitahu mereka kalau dia akan menutup penginapan ini tahun depan. Selama Jake menjalankan penginapan ini, ternyata dia udah membantu banyak orang, termasuk pasangan kaya yang dulunya nggak punya uang untuk berbulan madu. Bahkan Jake pernah menolong wali kota ketika dia mengalami kesulitan, dan sekarang mereka semua ingin membalas kebaikan Jake itu dengan memberikan banyak sumbangan. Setelah penggalangan dana itu selesai, Jake ingin mengenalkan sosok Sierra yang udah merencanakan pesta ini bagi mereka semua. Tapi di waktu yang sama tiba-tiba Guard dan Ted muncul di tempat itu, yang akhirnya membuat Sierra teringat pada kehidupannya. Sierra, I remember that. Mengetahui kalau Jake telah merawat putrinya dengan baik, Guard merasa berutang budi kepada Jake dan keluarganya. Kepergian Sierra itu pun membuat Evie bersedih, dan Sierra sendiri tampaknya juga merasa terpaksa untuk berpisah dengan Jake dan putrinya. Keesokan paginya, Sierra tiba-tiba aja teringat akan kenangan manisnya bersama Jake saat dia tinggal di penginapan. Sejak hari itu, kebiasaan Sierra menjadi berubah drastis, yang dimana dia lebih menyukai hal-hal yang sederhana daripada kehidupan mewah seperti dulu. I think I'm gonna go simple today. Oh, okay. Karena minggu lalu Ted memposting lamarannya di sosial media, sekarang dia ingin mengajak Sierra untuk meresmikan pernikahan mereka lewat konferensi pers. Di tempat lain, Jake dan keluarganya yang lagi berbahagia di hari Natal, tiba-tiba melihat sebuah berita yang menayangkan Sierra, Guard, dan Ted. Pada konferensi pers itu, Sierra sempat berterima kasih kepada Jake dan keluarganya serta merekomendasikan penginapan mereka sebagai tempat yang nyaman. Di saat itu, Ted sangat berlebihan pada rencana pernikahan mereka, padahal Sierra sendiri belum merasa yakin kalau dia ingin menikah dengannya. Gara-gara melihat berita tersebut, Evie jadi ikut merasa kecewa karena harapan Natalnya untuk memiliki seorang ibu udah hilang. Namun karena Evie tahu kalau Jake menyukai Sierra, dia akhirnya meminta ayahnya agar menyusul Sierra ke resort untuk mencoba mengutarakan perasaannya. Setelah konferensi pers itu selesai, Sierra lalu menemui sang ayah untuk membahas tentang jabatan di perusahaan yang udah disediakan oleh Guard. Pada kesempatan itu, Sierra langsung menolak untuk menjadi wakil direktur, dan dia ingin melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya sendiri. I love you, Dad. Sebelum Ted dan Sierra pergi berlibur, Sierra juga ingin menyudahi hubungan mereka karena dia nggak yakin pada perasaan cintanya dengan Ted. Nothing like a breakup to really add to your numbers. Good luck to you. Beberapa waktu kemudian, Jake sampai di resort itu dan nggak sengaja menghentikan keberangkatan Ted yang sekarang udah berpacaran dengan salah satu anak buah dari Guard. Happy Christmas. I believe what you're looking for is in the back courtyard. Sesuai arahan dari kakek misterius, Jake akhirnya berhasil menemukan Sierra yang memberitahu kalau dia dan Ted udah putus hubungan. Dan berkat rekomendasi Sierra di konferensi pers, kini penginapan Jake jadi banyak pesanan dari orang-orang yang ingin menginap. Smash North Star Lodge. Yes, this is it for how many? Mengetahui Sierra lagi single, Jake akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Sierra. Di waktu yang sama, kakek misterius itu juga mengantar Guard dan Avi untuk bertemu mereka,
agar mereka semua bisa merasakan sebuah keajaiban yang mungkin aja nggak akan pernah terlupakan. Oke teman-teman, kira-kira gitu ya akhir dari alur cerita film yang berjudul Falling for Christmas. Semoga teman-teman semua nggak bosan sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.